saya gunakan cermin cembung, cermin datar, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, lilin, layar takbir kertas, celah cahaya, kertas putih. Tepat untuk uji coba. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Tujuan video ini: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Halo teman-teman, kita akan melakukan percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Alat cermin datar, celah cahaya, lampu HP. Kita susun alat dan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama cermin datar, yang kedua celah cahaya, dan yang ketiga, yang terakhir, lampu HP. Setelah kita amati, percobaan ini bertujuan melihat bagaimana berkas cahaya mengenai cermin lalu memantul dengan pola tertentu yang mengikuti hukum pemantulan cahaya. Percobaan ini juga dilakukan untuk membuktikan bahwa cahaya memantul secara teratur dan memenuhi aturan sudut datang sama dengan sudut pantulan. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alat dan bahan yang sudah kita siapkan: cermin cembung, layar, lilin, dan korek api. Pertama-tama kita susun alat dan bahan. Yang pertama cermin cembung, layar, dan yang terakhir kita hidupkan lilin. Setelah kita amati, pemantulan pada cermin cembung menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sinar pantulannya menyebar sehingga cermin ini berguna untuk melihat area yang lurus. Percobaan yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Alat bahan: lilin, cermin cekung, dan layar. Kita susun alat dan bahannya. Yang pertama layar, dan lilin diletakkan di tengah. Yang terakhir cermin cekung. Cara percobaannya, kita hidupkan lilin di tengah-tengah layar dan di tengah cermin cekung. Bisa kita amati dari hasil pengamatan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung bersifat konvergen, mengumpulkan cahaya. Sifat bayangan bisa nyata, terbalik, diperbesar atau diperkecil, atau maya tegak diperbesar tergantung jarak benda. Karena sifat mengumpulkannya, cermin cekung dipakai untuk kompor surya, reflektor, lampu senter, dan teleskop reflektor. Kita akan melakukan percobaan pembiasaan cahaya. Alat dan bahan: celah cahaya, balok kaca, dan lampu HP. Dan kita akan susun alat dan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Balok kaca, yang kedua celah cahaya, dan yang ketiga lampu HP. Setelah kita amati hasil percobaan pembiasaan cahaya, pembiasaan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah lambat cahaya ketika melewati dua medium berbeda kerapatan. Peristiwa ini membuktikan bahwa kecepatan cahaya berbeda-beda pada tiap medium dan mengikuti hukum Snellius.
Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pembiasaan cahaya dengan lensa cembung. Alat dan bahan yang sudah kita siapkan yaitu kaca cembung, layar, lilin, dan korek api. Setelah itu kita susun alat dan bahan yang sudah kita siapkan tadi. Yang pertama layar, yang kedua kaca cembung, dan yang ketiga atau terakhir lilin yang sudah kita hidupkan. Setelah kita amati hasil percobaan pembiasaan cahaya dengan lensa cembung. Lensa cembung membiasakan cahaya dengan cara mengumpulkan sinar ke titik fokus. Sifat bayangannya bisa nyata, terbalik, atau maya tegak tergantung jarak benda dari lensa. Peristiwa ini membuktikan hukum pembiasaan Snellius berlaku pada lensa. Aplikasi nyata kacamata plus, loop Microsoft, dan kamera proyektor. Bisa kita amati sendiri saat lensa cembung ditarik ke depan dan ke belakang, cahaya terlihat sangat jelas di layar.